Sudah selesai ku tak kerja, perbuatanku tak berjasa, darahnya yang menebusku, buatku penuh di dalammu. Dibenarkan, oh indahnya, dikuduskan, diselamatkan, karena Putra menebusku, kemuliaan menantiku. Complete in thee, no work of mine, may take, dear Lord, the place of thine. Thy blood hath bought and bought for me, and I am now complete in thee. Yea, justified, O blessed dawn, and sanctified, salvation brought. Thy blood hath bought and bought for me, and glorified I too shall be. Sudah selesai dosa kalah, karunia-Mu yang bertata, sang pencoba tak berdaya, dan di dalammu dibenarkan, oh indahnya, dikuduskan, diselamatkan, dalam Putra menebusku, kemuliaan menantiku. Sudah selesai Kau cukupkan semua yang ku perlukan, Engkau Tuhan bagianku, ku tak kurang di dalammu. Benarkan, oh indahnya, dikuduskan, diselamatkan, darah Putra menebusku, kemuliaan menantiku. Ya Tuhanku, saat nanti segala bangsa diadili dengan para pilihan-Mu, bukan aman di dalam-Mu. Ya, selamat siang. Saya mau baca ayat dari Kolose pasal 1 ayat 28. Ini tentang Yesus Kristus. Rasul Paulus yang menulis kitab Kolose ini, dia berbicara tentang Yesus Kristus dan Injil disebut misteri di sini. Katanya di sini yang disembunyikan dari generasi ke generasi. Maksudnya di Perjanjian Lama belum banyak yang diungkapkan tentang Yesus Kristus. Walaupun banyak, tapi tidak sama seperti jelas-jelas yang dijelaskan di Perjanjian Baru atau Wasiat Baru. Nah, tentang Yesus Kristus ini, Alkitab berkata, yang kami khotbahkan memperingatkan semua orang dan mengajar setiap orang dalam segala hikmat, supaya kami bisa memperlihatkan semua orang sempurna dalam Kristus Yesus. Nah, itu tujuan kami melalui gereja kami, gereja Jalan Lama, yaitu Old Baz Bible Baptist Church, dan kami mau memperkenalkan isi Alkitab supaya kita lebih mendalam iman dan pengertian kita masing-masing tentang Alkitab. Itu yang tujuan kita sebagai orang Kristen, dan juga bagi orang yang belum diselamatkan. Kami sangat mau memperlihatkan Kristus Sang Juru Selamat, Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk menjadi anak domba Tuhan, untuk menggantikan kita dan mati di kayu salib. Nah, akhir-akhir ini mungkin hampir 5 bulan lah kami sudah belajar tentang masa depan, tentang nubuat di Zoom, di kelas Zoom. Saya bersama Pastor Eric Vic dari Gereja Baptis Old Baz Bible Baptist Church juga, dan mau berikan kesimpulan singkat, dan juga untuk yang belum ikut sama kelas Zoom kami mau mengajak, boleh tanya sama teman kalau sudah tahu mereka ikut di kelas Zoom kami. Juga bisa WhatsApp sama saya 0813 953 81410, ya, nama saya Clint Burden, ya. Bisa WhatsApp, ya, ini nomornya.
Dan terima kasih. Dan kita lanjut ya. Okey, saya bilang sudah cukup lama, supaya cukup singkat juga. Saya enggak sebutkan semua ayat yang bisa, hanya mau berikan kesimpulan yang cukup singkat ya. Nah, kalau yang pertama, ketika kita belajar tentang nubuat di dalam Alkitab, mungkin dua hal yang saya sampaikan. Satu, kita menafsirkan Alkitab secara harafiah atau secara literal, di mana saja kita bisa ya. Kadang-kadang ada maksud rohani dari Alkitab dan biasanya jelas dari konteksnya. Nah, tetapi di semua tempat di mana kita bisa menafsirkannya secara langsung, misalnya di Wahyu disebutkan berkali-kali tentang 1000 tahun. Nah, itu memang maksud Alkitab 1000 tahun, bukan masa yang panjang saja ya. Nah, bagaimana itu penting? Karena ada pandangan tentang kerajaan Kristus bahwa itu rohani saja yang sekarang. Nah, beberapa masalah yang terjadi dengan tafsiran seperti itu. Satu, yang Tuhan sebutkan 1000 tahunnya, itu hilang dengan artinya rohani saja. Nah, juga yang terjadi itu orang pikir gereja menggantikan Israel. Israel hilang ya. Walaupun Israel dihukum sama Tuhan, dijelaskan dengan sangat jelas di kitab Roma, misalnya 9, 10, 11 juga, Roma pasal 10 lah, menjelaskan bahwa nanti Israel, se-Israel katanya, akan diselamatkan. Sehingga kita lihat bahwa yang dijanjikan Tuhan, perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Israel, misalnya tentang tanah, tentang negara, tentang raja, itu akan digenapi. Nah, jadi saya bilang dua hal yang kita sampaikan tentang menafsirkan nubuatan dalam atau nubuat dalam Alkitab ya. Jadi dua hal, satu harafiah, atau literal ya. Saya ganti ini literal ya, atau harafiah, literal dengan tafsirannya. Okay? Nah, yang kedua itu tentang Israel ya. Satu, dan kedua Israel. Israel itu umat pilihan Tuhan ya. Kita sebagai orang Kristen juga mengasihi Israel. Nah, walaupun kebanyakan Yahudi sekarang tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias atau Kristus Juru Selamat ya. Nah, tetapi nanti seperti saya sebutkan tadi, nanti akan diselamatkan. Nah, sedang terjadi kebutaan sedang terjadi pada Israel. Mereka seperti dijelaskan di kitab Roma, mereka coba memperlihatkan kebaikan mereka, dan dengan itu mereka tidak menyerahkan diri atau merendahkan diri di depan Tuhan, menyerahkan diri pada kesucian Tuhan. Dijelaskan Alkitab, mau menjadi suci sendiri dan mengabaikan Juru Selamat. Okay. Nah, banyak nubuat dalam yang kita temukan di Wasiat Lama atau Perjanjian Lama itu seperti ini ya, tentang Israel. Sehingga ketika kita belajar tentang kedatangan Yesus Kristus, kerajaannya, banyak janji Tuhan pasti terkait dengan Israel, pasti ya. Sehingga kita lihat ini ya, saya membuat garis saja ya. Ini tentang Israel, dan bisa bilang tentang waktu juga ya, dan tentang Yesus Kristus. Oke, setelah ciptaan dan dosa masuk ke bumi, manusia jatuh ke dalam dosa ya, di Taman Eden, kebun Eden di situ. Dan setelah itu dijanjikan tentang Mesias ya, di kitab Kejadian pun diberikan janji bahwa Juru Selamat akan datang
penebus akan datang ya. Jadi diberikan ya, dan mereka mulai menantikannya. Saya membuat ini ya. Mereka menantikan Juru Selamat datang ya. Dan ini terjadi Israel. Israel mulai ada ya, dan Tuhan berikan janji juga bahwa Juru Selamat penebus dia akan datang dari keturunan Yahudi. Nah, sehingga mereka sangat menantikan dia datang. Dan waktu ketika nubuat diberikan tentang Yesus, tentang kelahirannya, banyak juga dijelaskan tentang kerajaannya, bahwa dia akan memulihkan bumi, yaitu bumi jatuh kalau dosa, ada kutuk dosa di bumi, semua mati dan lain-lainnya, banyak kesulitan karena dosa. Yesus sang Juru Selamat yang akan datang, dia akan mengembalikan bumi seperti awalnya, seperti ciptaan Tuhan pada awalnya gitu. Nah, tapi juga ada penjelasan tentang terkait dengan dia kembalikan semua seperti awal ya. Juga dijelaskan tentang kerajaannya. Dia akan menjadi raja, duduk di takhta Daud, gitu. Nah, jadi dia akan duduk di takhta Daud, lanjutkan kerajaan Israel. Nah, terjadi kurang lebih, ya, saya buat di sini saja, Israel seperti ada terputus ya, ada yang terjadi. Israel mengabaikan perintah-perintah Tuhan sehingga dihukum, dan ada yang kata sekarang ada yang dibuang dari tanahnya, atau di bawah lebih jelas ya, di bawah ke tempat lain. Bukan di bawah dosa, tapi di bawah ke tempat lain, dan dihukum, dan di bawah jajahan Romawi lain-lainnya ya. Ketika itu terjadi, mereka lebih menantikan Mesias datang untuk melanjutkan kerajaan Yahudi, kerajaan Daud, dan itu yang mereka nantikan. Nah, juga dijelaskan di nubuatnya tentang penderitaan Mesias, bahwa dia akan disalib maupun mungkin salib, tapi banyak tentang penderitaannya yang disebutkan, misalnya di Yesaya 53 lain-lainnya, banyak dijelaskan. Nah, tetapi yang Israel nantikan, dia datang sebagai raja, memulihkan Israel, mengembalikan semuanya seperti pada awalnya gitu. Nah, tapi yang tidak mereka mengerti itu tentang gereja. Banyak yang bukan Yahudi yang diselamatkan, sehingga ini penting dan tafsirannya. Kita lihat ini, ada seperti lubang. Ketika para nabi di sini bernubuat tentang Kristus, mereka tidak lihat zaman gereja. Nah, ini penting tafsirannya, akan membuat jelas ketika kita membaca tentang kerajaan, supaya nggak pikir gereja itu menggantikan Israel. Jadi ada seperti lubang yang terbuka. Nah, karena dia datang sebagai Mesias, dan setelah disalib, dia menawarkan kerajaan pada Israel, tapi ditolak sama pemerintah, dan bapak-bapak pemerintah secara luasnya tidak mau menerima, walaupun ada sebagian kecil, ada sisanya yang mau, sebagian besar nggak mau terima kerajaan. Dan ada masa terbuka untuk yang bukan Yahudi. Orang Yahudi pun bisa diselamatkan sekarang, tapi jarang. Kebanyakan yang diselamatkan sekarang itu orang yang bukan Yahudi, orang Gentiles, sehingga ini terjadi. Nah, nanti terkait dengan ini kita lihat tentang pengangkatan, saya tulis rapture. Gereja akan diangkat, lanjut lagi hukuman Tuhan di atas bangsa Israel. Ada 7 tahun ya. Nah, 7 tahun orang tanya, di mana kita bisa tahu tentang 7 tahun? Di Wahyu ada disebutkan tentang bulannya dan harinya, juga di kitab Daniel.
pasal 9 ayat 27 menjelaskan tentang yang akan terjadi. Okey, jadi tafsirannya tentang zaman gereja yang tidak terlalu terlihat atau hampir sama sekali tidak terlihat oleh para nabi. Mereka lihat Kristus, melihat bernubuat tentang penderitaannya dan tentang dia menjadi raja, mengembalikan bumi seperti pada awalnya. Okey, jadi tentang zaman gereja. Nah, tentang rapture atau pengangkatan gereja, itu untuk orang yang diselamatkan. Nanti akan diangkat ke surga dan akan diadili tentang perbuatannya dari 1 Korintus pasal 3. Nah, tapi tentang diangkat memang dijelaskan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang belasan dia menjelaskan tentang akan bertemu Yesus di awan-awan. Okay? Nah, itu berbeda dengan Yesus kembali sampai ke bumi naik kuda putih. Nah, itu terjadi di sini. Jadi bisa bilang kedatangan Yesus Kristus bagian pertama lebih jelas disebutkan hari pengangkatan. Yesus Kristus turun di awan, ya. Nah, setelah 7 tahun, nah ini di mana Antikristus bertakhta di bumi, ya, membuat perjanjian sama Israel di sini dari kitab Daniel pasal 9:27. Nah, terjadi 7 tahun kesengsaraan besar, murka Tuhan menimpa bumi, banyak yang buruk terjadi. Kita belum masuk karena yang diselamatkan sekarang oleh anugerah atau dengan anugerah dan karena Kristus dan kita beriman. Jadi kita lihat itu alasan untuk ajaran gereja sekarang dasarnya yang kita dapat dari misalnya kitab Roma. Karena itu yang dijelaskan para rasul untuk gereja, khusus untuk gereja. Itu alasan kita nggak ambil Mazmur pasal 1 untuk menjelaskan bagaimana cara masuk surga. Nah, karena bukanlah yang dijelaskan di Mazmur pasal 1 tentang Yesus Kristus di sini untuk zaman gereja. Nah, juga ada tentang Yesus Kristus, Mesias di wasiat lama. Tapi lebih lagi jelas-jelas di kitab Roma lain-lainnya. Kitab Roma pasal 10 ayat 13. Siapapun yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Jelas kita beriman pada Yesus Kristus, minta dia menyelamatkan kita. Pada saat itu kita menjadi anak Tuhan, menjadi anggota gerejanya, yaitu kita menjadi bagian dari kelompok yang akan diangkat pada hari pengangkatan. Nah, yang mati juga, yang mati di sini, yang diselamatkan nanti juga diangkat, dibangkitkan dan diangkat. Bumi masuk ke 7 tahun kesengsaraan besar. Setelah itu Yesus turun naik kuda putih berperang dengan Antikristus. Antikristus kalah, dikalahkan dan dibuang iblis, dibuang ke jurang tanpa dasar atau lubang tanpa dasar yang kata kitab di kitab Wahyu. Dan selama 1000 tahun iblis dirantai dan Yesus Kristus bertakhta. Saya menulis kerajaan Yesus, ya. Kerajaan Yesus 1000 tahun bertakhta di bumi ini, memang mengembalikan semuanya seperti awalnya dan digenapi nubuat-nubuat di sini tentang Israel akan kerajaan Daud yang akan dilanjutkan dan tentang kemakmuran lain-lainnya di sini. Nah, setelah itu terjadi perang terakhir. Setelah 1000 tahun iblis dilepaskan. Iblis dilepaskan untuk waktu yang singkat, ya. Dia coba menipu bangsa-bangsa dan terjadilah penipuan yang lumayan besar, ya, kata Alkitab di situ. Nah, siapa yang ditipu di situ? Orang yang masih hidup dari kesengsaraan besar dan masih tinggal di sini. Mereka masuk ke kerajaan Yesus, tapi pada akhirnya mereka menolak Yesus sebagai raja, ditipu sama iblis, dan perang terakhir terjadi di sini, dihancurkan sama Yesus, dan setelah itu terjadi bumi dan langit dihancurkan dan Tuhan membuat yang baru, masuk ke kekekalan.
kawan di sini ya. Ke depan tanpa waktu lagi ya. Dan di sini membuat bumi dan langit yang baru. Di sini juga terjadi Great White Throne Judgment atau penghakiman takhta besar putih ya, di mana semua yang mati akan dihakimi sama Yesus Kristus, yaitu semua yang tidak diselamatkan dihakimi dan dibuang ke lautan api atau danau api. Nah, itu cukup singkat ya, silakan ikut sama kelas Zoom kami juga. Kami senang kalau mau ikut, kami mau jelaskan, ada kesempatan untuk bertanya, pertanyaan dijawab, bisa lanjut lagi. Memang banyak ayat dan referensi yang belum disebutkan karena hanya membuat kesimpulan yang cukup singkat saja ya. Dan ya, silakan ikut sama kelas Zoom kami dan sampai ketemu di video atau kelas berikut. Terima kasih. Dibenarkan, oh indahnya, dikuduskan, diselamatkan, Rahmat Putra menebusku, kemuliaan menantiku. Complete in thee.